Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa lagi kita di acara Morning Call di pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Samuati Buru-Berutu yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Marturia Jambi, Pospelkes Bethesda Rantorasau. Sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita menghayati akan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar kehidupan kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, jika di pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan hidup dan juga untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Sebelum kami melaksanakan setiap tugas tanggung jawab ini, biarlah kebenaran firman ini menjadi dasar hidup kami untuk berkata, berpikir, berbuat dan bertindak di sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu untuk memberikan pengertian bagi kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami telah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita teks kebenaran firman ini. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amsal pasal 24 bagi kita di pagi hari ini berbicara tentang madu dan hikmat, sesuai dengan tema yang diberikan oleh sinodal dalam SBU pagi hari ini, yaitu madu dan hikmat. Saudara, ketika kita berbicara madu, madu ini banyak fungsinya. Yang pertama itu dia bisa memberikan rasa kelezatan bagi makanan, misalnya kue atau minuman. Juga dia berfungsi sebagai obat. Dia juga dipercaya bahwa ada unsur obat di dalam madu. Dan juga dia bisa bermanfaat untuk kecantikan bagi wajah, bagi tubuh ya. Makanya madu sering ada dalam kemasan, baik itu sampo maupun kecantikan lain maupun sabun mandi dan lain sebagainya. Karena madu ini ternyata sangat bagus khasiatnya. Nah, saudaraku, bicara tentang madu dan hikmat, hal ini sangat luar biasa. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-13, dia katakan, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Seolah ayat 13 ini berbicara tentang medis. Mengapa dikatakan berbicara tentang medis? Karena dia bilang, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Kalau mulut kita sedang sariawan, kering, atau bibir kita pecah-pecah, atau tenggorokan kita sedang merasa gatal dan batuk, ketika kita mengkonsumsi madu, karena tadi di awal saya sudah katakan madu itu fungsinya juga bisa dia menjadi obat. Maka ketika kita mengkonsumsi madu itu dengan tetesan yang manis, madu asli itu bisa meredakan rasa sariawan yang kita alami dalam mulut maupun di tenggorokan kita. Atau bahkan ketika tubuh kita kurang fit, ketika mengkonsumsi madu, maka dia menambah imun atau semangat hidup kita, atau semangat imun tubuh kita ini semakin bertambah. Maka saudara-saudara, madu ini sangat bagus. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sering disinggung tentang madu ya. Kita tahu bahwa madu ini begitu sangat berharga
dan madu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, apa korelasinya ayat 13 ini dengan ayatnya yang ke-14? Dikatakan, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ayat 14 dikatakan, ketahuilah, seolah mau menyandingkan teks ini, demikian hikmat untuk jiwamu. Seolah-olah dia katakan hikmat baik untuk jiwamu dan madu ini sama-sama baik. Kalau madu tadi kita tahu bahwa dia bisa memberikan kesembuhan, memberikan kenikmatan rasa bagi makanan maupun minuman, dan juga memberikan kemolekan atau kecantikan bagi tubuh ketika kita menggunakan madu, maka hikmat untuk jiwamu ini juga ternyata baik. Hikmat untuk jiwamu ini tidak hanya dia berbicara sebatas logika-logika atau sekedar pengetahuan saja, ya. Tetapi hikmat untuk jiwamu ini bisa menembus dari logika dan pengetahuan itu. Mengapa? Karena hikmat untuk jiwa ini adalah menuntun manusia untuk menerima pengertian daripada Allah, untuk menembus pengetahuan itu. Karena belum tentu orang pintar itu mempunyai hikmat untuk jiwanya. Tetapi orang yang berhikmat atau hikmat ada dalam jiwanya, maka dia sudah tentu pintar. Karena hikmat itu adalah satu pengetahuan yang diberikan Allah bagi umatnya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih sempurna. Nah, ketika seseorang memiliki hikmat untuk jiwanya, maka dikatakan anak ayat berikut, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, pertanyaannya, siapa yang tidak ingin mempunyai harapan? Pasti semua orang ingin punya harapan. Saya sendiri pasti masih ada harapan-harapan saya untuk ke depannya. Nah, ketika seorang anak kecil sering ditanyai oleh orang tuanya, kamu ingin menjadi apa? Banyak menjawab, saya ingin menjadi dokter dan lain sebagainya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia ingin menjadi seseorang untuk masa depannya, maka sedini mungkin kita harus membentuk, mengajar, mengarahkan, membina dia untuk menggapai masa depan itu. Ya, kalau dia ingin menjadi seorang dokter, polisi, tentara atau lain sebagainya, pasti melalui tahapan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai daripada perguruan tinggi, sampai pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan dan masa depan itu. Nah, tetapi satu hal yang mau diingatkan, tetap ada hikmat untuk jiwamu. Karena banyak orang, saudaraku, ya, ketika dia sudah dapat masa depannya, pekerjaannya atau yang diinginkannya, sering dia lupa untuk bergereja, bahkan dia sering lupa untuk membangun iman percayanya. Mengapa? Karena sudah terlena dengan apa yang Tuhan telah sediakan bagi masa depannya. Nah, ini sudah dikatakan melenceng dari apa yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Dia tidak lagi membangun hikmat untuk jiwanya, sehingga terkadang pekerjaan itu membuat dia bisa terpisah atau bahkan tidak beriman lagi bagi Yesus Kristus yang memberikan masa depan itu bagi mereka. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan anak ayat berikutnya, harapanmu tidak akan hilang. Ketika setiap orang memiliki hikmat di dalam jiwanya, maka itulah yang menuntun dia untuk menggapai harapan itu. Dan harapan itu tidak akan hilang karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sangat indah bukan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengerjakan seluruh aktivitas kita, kita diajak sebagai umat, mari apapun profesi kita, siapapun kita, mari kita hadir sebagai manusia yang menghadirkan kedamaian, ketentraman seperti madu. Dia bisa memulihkan yang sakit, dia juga bisa memberikan kedamaian, rasa tentram ketika dia dikonsumsi, dan juga dia memberikan keindahan ketika dia dipakai sebagai satu manfaat untuk kesehatan tubuh jasmani kita ini. Mari kita minta, kita miliki, kita upayakan untuk kita memiliki hikmat bagi jiwa kita, supaya kita selalu dirindukan oleh orang lain. Kehadiran kita diharapkan untuk
menantikan kata yang keluar dari mulut kita diperdengarkan untuk menjadi kekuatan bagi mereka. Maka janganlah hidup dengan kesombongan. Jangan merasa hebat dan merasa sangat sempurna ketika sudah memiliki segala sesuatu saat ini. Tetapi mintalah terus-menerus kepada Tuhan supaya apapun yang kita miliki, apapun yang ingin kita gapai kembali, kita tidak kehilangan hikmat untuk jiwa kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, sebagai manusia, hari ini akan kita banyak berjumpa dengan orang lain dalam interaksi sosial kita. Mari kita perkatakan perkataan yang baik. Mari kita perbuat perbuatan yang baik. Mari kita dengar jeritan-jeritan orang lain, sehingga kita bisa menolong mereka, kita bisa melepaskan mereka, kita bisa mengeluarkan mereka dari pergumulan persoalan, terlebih di dalam kekhawatiran, kebimbangan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mari melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup kita, mari kita buka tangan, kita buka mata, kita buka hati dan pikiran kita, yang kita undang roh hikmat itu bagi jiwa kita untuk bisa menolong, untuk bisa memampukan kita mengerjakan yang terbaik. Terlebih bulan ini menjadi bulan sangat sempurna bagi GPIB secara sinodal, karena kita memperingati hari ini bulan Pelkes, yaitu pelayanan kesaksian. Mari kita berpelayanan dan bersaksi dengan manis dan penuh dengan hikmat itu, supaya gereja semakin dikenal, gereja semakin bertumbuh, terlebih umat yang ada di dalamnya. Gereja menjadi tempat yang termanis, gereja menjadi tempat saling mendukung, gereja menjadi tempat saling menopang, gereja tempat saling menguatkan, gereja menjadi tempat satu pemulihan bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bagi umat Tuhan terlebih khusus, dan mereka bisa keluar membawa hikmat dalam persekutuan itu, dan mereka kembali menjadi satu perbuatan yang baik bagi orang lain. Sehingga sungguh nyatalah pelayanan kesaksian itu tidak hanya berbicara dalam lingkup gereja, tapi kehadiran pribadi kita bagi banyak orang membuktikan bahwa kita mempunyai hikmat bagi jiwa kita dalam sikap hidup dan kerendahan hati kita bagi sesama. Bukan dilihat tinggi atau rendahnya jabatan yang kita miliki, bahkan pekerjaan, bahkan status sosial kita, tapi yang dilihat adalah rendahnya hati kita di hadapan Tuhan, karena kita memiliki roh hikmat itu untuk memenuhi hidup kita mengerjakan yang terbaik bagi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menuntun kita mengerjakan segala aktivitas kita tetap berpandangan kepada kebenarannya untuk melakukan yang terbaik. Saudara, mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika di pagi hari ini Tuhan masih ingatkan kami melalui morning call ini. Kebenaran firman-Mu menyapa kami supaya kami terus menjadi manusia yang berhikmat bagi jiwa kami, sehingga tutur kata kami, perbuatan kami, sikap kami, bahkan moralitas kami di dalam tugas tanggung jawab kami yang kami emban masing-masing di atas pundak kami ini, kami tidak menyalahgunakan, kami tidak menindas mereka karena menjadi bawahan, dan kami tidak menjadi orang merasa paling hebat karena kami menjadi kepala. Tetapi Tuhan, bagaimana kami boleh hidup bersama-sama bergandengan, kami mengangkat mereka, kami menolong mereka, supaya masa depan dan harapan itu juga ada bersama-sama dengan kami semua. Tidak hanya menjadi milik seseorang, tetapi menjadi milik semua orang. Ketika roh hikmat itu betul-betul ada dalam hidup kami, Dialah yang menuntun kami di sepanjang hari ini, yang menjadi bungkus hidup kami, supaya kami ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Jika kami berpikir salah, jika kami berkata tidak benar, jika kami berbuat dan bertingkah laku tidak sepadan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, mohon kuatkan kami, teguhkan dan sadarkan kami, supaya kami tidak lama-lama berlarut dalam kesalahan itu, dan supaya kami hidup kembali dalam kebenaran dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih melalui morning call ini kami boleh melayani umat-Mu dimanapun mereka berada dan menyapa mereka melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sumber sang pengharapan dan roh hikmat itu bagi jiwa kami telah berdoa dan ucap syukur kepada-Mu di dalam sorga. Amin. Renungan kita sudah selesai di pagi hari ini saudaraku. Sampai berjumpa lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Shalom.